bayinya bisa gagal nafas, tertekan dan bikin bayinya nggak bisa bernafas karena ketika kita menggendong seperti ini tulang punggung kita jadi lebih lurus. Kalau misalnya kita gendongnya gini, itu kita lebih ke condong ke kiri ya. Bebannya ke kiri. Hai people, ketemu lagi kita di Ini Usahaku. Jadi sebelum kita ngobrol ya tentang usaha yang kali ini akan kita bahas, dulu itu ketika punya anak saya kepikiran pengen cobain gendongan yang sekarang itu lagi ngetren gitu kan, dan katanya lebih bagus untuk perkembangan anak begitu. Ada yang namanya tuh gendongan ring sling. Ternyata ketika mau di check out, mau beli, lokasinya ada di Kota Semarang. Wih, keren banget ya Kota Semarang punya produk seperti ini loh UMKM-nya. Dan langsung aja kita sekarang sudah bersama Mbak Lena, owner dari Timang. Apa kabar Mbak Lena? Hai, baik kabarnya Mbak. Timang ini berarti apa ya? Baby wearing, gendongan, atau apa nih produknya? Timang itu bergerak di bidang produksi gendongan bayi berupa produk kami yang pertama itu ring sling. Jadi gendongannya itu berupa kain yang dibuat dari bahan linen dan katun, kemudian dikaitkan dengan ringnya itu terbuat dari bahan aluminium tanpa celah dan aluminium alloynya itu sudah tersertifikasi. Jadi memang sudah diuji kuat untuk menahan beban. Pinjem ya? Iya, kuat untuk menahan beban. Satu ringnya ini 80 kilo, tapi untuk gendongannya sendiri 20 kilo karena dia memang sudah diuji ringnya itu kuat sekali untuk menahan beban berat. Untuk kainnya sendiri memang dari jenis kain linen itu termasuk kategori jenis kain yang paling kuat, tidak mudah robek seperti kain katun atau kain polyester seperti itu ya. Jadi linen itu memang kuat dan di suhu, di segala macam weather atau suhu gitu dia bisa adem di kulit gitu dan menyerap keringat gitu sih. Apalagi kita di daerah tropis sangat cocok sekali ya pakai kayak gini. Dan ternyata kainnya bisa sampai 20 kilo, untuk ringnya sendiri 80 kilo ya. Ini anti karat juga? Ini anti karat. Wah, jadi luar biasa. memang sudah teruji aman untuk digunakan ibu dan anak. Jadi bukan sembarang ring yang terbuat dari besi kemudian berkarat gitu ya. Kita memang membuat produk ini sedemikian aman untuk dipakai para ibu dan bayinya gitu. Nah ini kenapa bahkan sampai nggak ada celahnya? Emang apa bedanya nih sama yang ada celahnya? Jadi kalau ringnya itu bercelah, jadi akan terjadi resiko kecelakaan. Ketika kita menggendong bayi, kalau bercelah itu mungkin kan bebannya lebih berat ya bayinya. Kemudian yang ditakutkan itu terbuka celahnya, terbuka lalu menyebabkan jatuh kecelakaan itu. Dan yang kedua, kalau bahannya besi itu lebih mudah panas, jadi bisa melukai kulit bayi. Itu kalau aluminium enggak, beda karena penghantar panasnya tuh nggak tahu kenapa lebih cepat besi gitu. Kalau dari yang saya tahu ya seperti itu. Kalau ada yang salah apa saya itu saya kurang. Itu dari yang saya tahu seperti itu. Makanya kita pilih bahan aluminium. Kalau yang bahan plastik itu sangat gampang sekali yang namanya melonyot gitu loh. Nah itu. Jadi kita riset bahan apa ya yang kayaknya tuh bagus tapi tetap estetik. Bagus, aman dan estetik seperti itu. Ini komplit banget ya, ternyata bahkan didesain sedemikian rupa memperhatikan keamanan, kenyamanan untuk ibu dan juga bayi. Jadi bahannya nggak main-main gitu ya, sudah diriset segala macam. Dan saya baru tahu ini setelah ngobrol barusan, baru tahu ternyata sedemikian rupa perencanaannya ya. Dan ngomong-ngomong ini sudah dari tahun berapa berarti Timang? Timang itu dari tahun 2020. Ya, berdiri di tahun 2020 bulan Mei. Di tengah pandemi? Iya, kami mulai di tengah pandemi. Jadi saat itu
pandemi masuk ya sekitar bulan Februari atau Maret, kemudian beberapa bulan kemudian kita launching. Justru nggak tahu kenapa ya, ketika awal pandemi justru banyak banget yang cari gendongan ini, maksudnya penjualannya justru bagus gitu. Kelihatannya karena selama pandemi banyak yang punya anak, habis itu lebih suka belanja online. Ya, karena hype-nya waktu itu langsung orang kayak seperti semangat beli online gitu. Betul sekali, karena kita nggak bisa jalan keluar untuk beli ya. Jadi penjualan online juga sangat oke. Dan ini Timang memang dijualnya secara online ya? Kita selain online, kita juga ada di beberapa baby shop yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi memang kita selain jual langsung melalui marketplace, kita juga ada beberapa reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi penjualannya pembeliannya bisa dilakukan melalui marketplace atau di reseller kami, yaitu berupa kayak beauty shop, yaitu seperti itu. Ada juga yang online juga, dan kalau lewat reseller itu harganya lebih miring. Oh begitu, makanya pasti resellernya juga ikut kebagian gitu ya, rezeki-rezekinya. Pengennya tersebar di seluruh Indonesia lebih cepat gitu loh, melalui reseller gitu. Kalau ada yang mau bergabung jadi reseller Timang masih bisa. Wih gitu, langsung ya, nggak cuma jadi konsumen aja tapi juga bisa jadi reseller. Berarti model bisnisnya ada B2B dan juga B2C gitu ya. Dan kemudian di tahun 2020 itu membangun bisnisnya bersama siapa? Saya bersama suami saya. Berdua aja nih? Ya, untuk ide, pencetusnya dan segala macam suami saya support di dana ya. Modal ya? Ya, dia support saya sejak awal saya mulai bisnis ya. Maksudnya, tapi selalu ngasih tahu saya jangan start dari modal yang besar. Karena kita takut resiko untuk gagalnya itu lebih tinggi gitu loh. Jadi kita kasih budget aja maksimal segini. Jangan sampai di luar itu, karena nanti kalau kita bangkrut nanti nggak ada backup ya, maksudnya kita nanti nggak ada backup. Jadi saya benar-benar budget, karena saya kan udah pernah ada pengalaman beberapa kali yang saya tuh bisnis tuh gagal gitu loh. Jadi saya berhati-hati sekali ya ini. Kemudian ya udahlah, belajar juga, nggak usah terlalu main cepat naik gitu loh. Yang penting kita coba dulu aja. Jadi karena sudah dari pengalaman itu diperhitungkan dengan matang tentang bagaimana nanti keuntungan dan kerugiannya begitu ya. Ini ternyata punya pengalaman juga usaha-usaha sebelumnya. Jadi penasaran usaha apa kira-kira, nanti akan kita bahas. Jadi jangan mana, tetap di Ini Usahaku episode 5. Masih di Ini Usahaku episode 5 dan juga masih bersama Mbak Lena. Ini tadi cerita tentang usaha sebelum Timang ya. Jadi Timang adalah hasil dari kerja keras dan juga pengalaman yang sudah dilalui. Sebelumnya di bidang apa? Fashion juga? Saya ada pertama kali itu ya ada fashion, tapi kita memang modelnya seperti kita beli barang lalu kita rebrand sendiri. Ya seperti itu ya. Kemudian kita juga pernah usaha di bidang F&B, jadi catering atau makanan jadi seperti lauk-lauk pauk kayak gitu. Nah itu lumayan kita sejak tahun 2015an. Kalau fashion itu memang sejak saya belum menikah. Kemudian setelah saya menikah, setelah melahirkan anak saya yang pertama, timbul keinginan untuk
mencoba usaha di bidang F&B karena saya memang hobi masak. Hobi masak dan saya otodidak. Jadi memang hobinya masak sampai ketemu suatu resep. Resep yang saya ciptakan sendiri. Kemudian saya coba jualan ke tetangga-tetangga sekitar dulu. Kok setiap hari ada yang order. Kemudian saya coba untuk bikin kemasannya lebih menarik, yang dinamakan branding itu. Kita namakan yang namanya dulu ya namanya itu bumbu baleng. Jadi memang kita orderannya lumayan juga. Terus kenapa berhenti? Nah itu. Kenapa berhenti? Karena saat itu saya hamil anak saya yang kedua. Saya sudah mempercayakan memasak kepada orang gitu loh. Tapi kok ternyata taste-nya tuh nggak bisa sama ketika kita masak sendiri. Jadi timbul yang namanya problemnya itu rasanya nggak bisa sama, satu. Yang kedua masalah-masalah yang lain yang berupa intern yang bikin saya tuh kok berat di pikiran. Di pikiran berat dan saya harus masak sendiri. Karena kan saya harus make sure itu semua kualitasnya dan rasanya harus tetap sama. Meskipun sudah ditulis komposisi bahannya, bumbunya seperti apa, tapi tetap nggak tahu ya tingkat kematangannya, tingkat crispy-nya, tingkat apanya tuh ternyata tuh semua tuh beda banget. Tapi kalau orang lain. Membedakan bisnis sebelumnya dengan Timang ini? Bisnis Timang itu saya bangun dengan nggak tahu ini perasaan saya atau gimana ya. Rasanya tuh lebih ringan aja. Saya timbul dari keisengan karena saya mencari suatu gendongan yang saat itu di sini masih belum banyak yang jual. Jadi saya mencoba untuk bikin sendiri. Saya mikirnya gini, laku ya udah, nggak laku saya pakai sendiri. Atau kalau masih ada stoknya, nggak laku saya bisa jual ke orang-orang terdekat saya. Jadi memang stoknya sedikit sekali. Jadi di pikiran saya sejak awal tuh dari ringan. Karena goal saya tuh nggak terlalu bulu-bulu. Jadi terus nggak sesuatu yang harus laku di saat itu juga. Kalau makanan kan saya harus laku karena mengejar bahannya biar cepat keluar, nggak busuk gitu ya. Kalau ini kan gendongan bisa saya simpan dan nggak harus laku di saat itu juga. Kemudian saya coba-coba kok ternyata respon dari para masyarakat tuh bagus sekali terhadap gendongan ini. Karena mungkin waktu itu demand-nya ada tapi barangnya nggak ada ya, seperti itu. Jadi saya coba dari dikit-dikit dulu sampai akhirnya di titik ya ada penambahan order yang kita konversikan untuk ke penambahan modal juga. Jadi kita tambah produk sampai akhirnya kita nggak cuma jualan ringsling, jadi bertambah variasinya jualan gendongan seperti geos, stretchy wrap yang sekarang ini yang lagi hits itu yang stretchy wrap yang banyak artis-artis pakai, kemudian instant wrap dan lain-lain. Oke, jadi karena sebenarnya pengen pakai kayak gini, tapi nggak ada, susah nyarinya, mahal harganya. Benar. Akhirnya diriset dan bikinlah mereknya sendiri, begitu ya. Dan menurut Mbak Lena, apa sih yang penting dalam membangun bisnis Timang ini di awal? Kalau menurut saya pribadi dari pengalaman saya beberapa kali belajar, saya bilangnya belajar ya, belajar berbisnis, itu menurut saya yang paling penting kita tuh harus investasi di branding. Jadi branding itu orang mungkin banyak yang nggak tahu ya, apa sih branding? Branding itu kita mengemas produk kita dengan, bukan berarti mengemas kemasan ya, tapi mengemas seluruh tampilan produk kita agar menarik dilihat oleh calon customer kita. Jadi menurut saya kalau produk yang sebagus apapun tanpa tampilan atau kemasan yang bagus, pesannya tuh nggak bisa sampai ke calon customer kita. Jadi kita harus investasi di awal tuh memang di branding. Branding itu nggak harus yang mahal, tapi paling nggak kita harus pikirkan bener-bener kemasannya harus seperti apa, logonya itu ada filosofinya apa enggak, namanya itu seperti apa, kemudian namanya itu pasaran apa enggak. Dan kita sejak awal harus memikirkan apakah namanya itu sudah dipakai oleh
brand lain atau tidak, karena nantinya takutnya ke depan kita tarik berapa tahun lagi nanti ada suatu brand lain yang ternyata sama kayak kita menganggap kita ini meniru gitu loh. Jadi kita harus benar-benar perhatikan jauh ke depan. Nah, tadi berarti ternyata branding itu sangat penting ya, dan Bu Lena pun sangat menyadari itu, kemudian sudah direncanakan sedemikian rupa sampai pakai konsultan ya, dan juga sudah didaftarkan HAKI biar nanti nggak ada nih yang aku ternyata udah bikin dulu apa gimana begitu ya, menghindari masalah di masa depan. Nah, berarti ada artinya nih dari lambang dan juga namanya Timang? Sepertinya tuh kalau arti yang terlalu berbelit-belit gak ada, cuman ketika saya mau menciptakan gendongan ini tuh saya cuman kepikiran cuman satu nama itu aja, Timang. Kayaknya tuh orang tuh menggendong tuh ya pasti menimang-nimang anaknya gitu ya. Jadi saya cuman kepikiran itu, kemudian saya cari tahu apakah udah ada yang pakai nama ini apa belum, apakah nantinya bermasalah apa enggak gitu. Jadi saya langsung bilang sama konsultan saya bahwa saya pengen namanya Timang, tolong dikemas dengan logo yang kayaknya nyambung, dan semua warna-warnanya tuh saya pengen warna-warnanya feminin, keibuan, soft kayak gitu. Jadi mereka cuma bikin logo dan mengemas tampilannya harus seperti apa, kayak gitu aja sih. Jadi arti yang spesifiknya nggak ada. Jadi emang itu terinspirasi dari kita menggendong anak kita tuh ya menimang bayi gitu. Oke, tapi ini jadi satu nama yang sangat memorable gitu kan, ketika dengar kata Timang, oh langsung bisa kebayang ini untuk menimang begitu ya. Dan nanti kita akan belajar juga nih langsung sama Mbak Lena ya, gimana sih cara pakai produk-produknya. Boleh ya, nanti kita jelaskan Mbak. Nah, jadi jangan kemana, tetap bersama kami e-people di Ini Usahaku. Kita masih di Ini Usahaku episode 5, dan sekarang kita mau belajar gimana caranya pakai produk-produk dari Timang. Ini dengan anaknya Mbak Lena ya, yang nomor berapa Mbak? Nomor 5. Ini boneka ukuran atau umur berapa kira-kira? Ini ukurannya newborn atau baru lahir, jadi beratnya sekitar 3 kilo sampai 3,5 kilo gitu. Jadi memang ini boneka khusus untuk para konsultan atau orang yang sedang belajar menggendong bayi. Jadi sendi-sendinya pun bisa bergerak, nggak kayak boneka yang buat mainan ya, itu kaku kan gitu ya. Kalau ini sendi-sendinya bisa dilipat-lipat seperti ini. Jadi memang khusus, dan beratnya memang didesain seperti bayi asli seperti itu. Nah, ini kita mau belajar ya. Iya, caranya gimana nih? Apa anaknya mau saya gendongin dulu? Ya, boleh. Oh iya, berat loh. Ini kan gendongannya saya pakai yang ring sling ya. Jadi saya mau praktekkan gimana caranya pakai gendongan ring sling. Buat info aja bahwa kalau kita menggendong bayi, kita harus benar-benar make sure itu aman dan sesuai standar untuk keamanan bayinya juga, agar tidak mudah jatuh atau mencelakai bayinya gitu. Ini kayaknya dimasukkan ke dalam ringnya, kemudian saya biasanya rapikan dulu seperti ini. Ujungnya saya ambil, saya masukkan kembali ke ringnya seperti ini, dan saya rapikan kembali agar nantinya ketika sudah dipakai itu gampang adjustnya.
dikencengin, dikendorin, dilepas gitu. Jadi sejak awal harus rapi. Dan tingginya ini harus sesuai kenyamanan kita juga, biasanya segini. Jadi biar nggak terlalu turun dan tidak terlalu naik, karena kalau terlalu turun resiko melorot itu lebih tinggi, yang which is nanti bikin kecelakaan bayinya. Kalau terlalu tinggi bayinya bisa gagal nafas, tertekan dan bikin bayinya nggak bisa bernafas, terus jadi SID. SID itu tiba-tiba meninggal seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ini. Nah, untuk cara menggendongnya sendiri kita harus benar-benar hati-hati. Pertama-tama bayinya harus ditaruh di bagian bahu. Kemudian kakinya dulu kita masukkan seperti ini. Kita posisikan M-shape. M-shape seperti ini, kita dudukkan sambil kita pegangin bagian punggung. Ini karena kalau masih newborn kepalanya pun juga belum bisa menopang gitu ya. Ini. Oh, jadi ringsling pun bisa untuk M-shape ya? Ya, ringsling memang dia sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Hip Dysplasia Institute. Jadi memang dia kategori gendongan yang aman dibandingkan dengan yang kalau orang-orang sering lihat di pasaran atau orang lihat dipakai itu hip seat yang modelnya duduk. Itu justru tidak memenuhi standar yang dikeluarkan oleh Hip Dysplasia Institute karena itu memaksa untuk duduk, bukan posisi M-shape. Duduk itu bisa beresiko memperparah hip dysplasia dan merusak tulang pinggulnya bayi. Jadi sebaiknya kalau mau pakai hip seat itu disarankan ketika bayinya sudah bisa duduk. Jadi apalagi untuk newborn belum bisa duduk, jadi jangan pakai itu begitu ini ya. Ini bukan posisi duduk ya, ini posisi normal ketika bayi berada di dalam perut ibu. Kalau bayi di perut ibu kan kayak gini posisinya ya, meringkuk gitu ya. Posisi ini tuh posisi natural infant atau bayi yang baru lahir. Jadi memang kalau orang yang nggak tahu dikira pekeh, padahal ini posisi natural bayi sejak dia dalam kandungan. Ini tuh bedanya pekeh sama M-shape apa? Kalau pekeh itu lebih melebar dan dipaksa. Kalau ini ada kayak sedikit ditekuk gitu ya, posisi kakinya seperti ini. Oh, jadi nekuknya di atas pantat begitu ya? Iya, harus di atas pantat dan harus seperti ini. Jadi kanan dan kiri itu posisi lutut harus sejajar, pantat ke bawah. Kemudian dada harus tie atau ketat, mengetat agar tidak mudah melorot seperti ini. Ini kan mengetat, tangan harus di depan seperti ini. Jadi biar posisinya nggak boleh yang namanya bayi itu terlalu ke dada kita, tapi juga nggak boleh terlalu turun ke bawah, harus pas seperti ini. Nah, ini untuk posisi newborn atau baru lahir, gendongnya seperti ini. Ya, kita ngeliatnya aja udah kerasa nyaman ya, dan terlihat aman untuk digendong seperti ini. Ini manfaatnya nggak cuma ke bayi, tapi ke ibu juga. Kenapa tuh? Karena ketika kita menggendong seperti ini, tulang punggung kita jadi lebih lurus. Kalau misalnya kita gendongnya gini, itu kita lebih ke condong ke kiri ya. Bebannya ke kiri. Ke kiri bisa, ke kanan bisa, tergantung kita menggendongnya sebelah mana. Jadi ini itu juga bagus, posisi seperti ini, M-shape ini bagus juga untuk ibu. Jadi nggak bikin struktur tulang punggungnya tuh lebih miring atau lebih sakit di badan gitu. Kemudian di sini supportnya, kainnya ini harus melebar sampai dengan tangan, bahu tangan. Fungsinya agar tidak beban tidak menumpuk hanya di posisi bahu saja, tapi juga ke sini. Dan gendongan ini bisa dipakai sampai dengan bayinya umur 20 kilo. Yang mana berat 20 kilo biasanya itu anak usia 3 atau 4 tahun. Bisa sampai 3-4 tahun ya ternyata. Anak saya itu
umur 4 tahun berat 20 kilo masih bisa saya gendong pakai mesin. Tapi tergantung ibunya ya. Iya. Kuat apa enggak? Asik kuat atau enggak. Saya juga udah membuktikan 15 bulan pakai seperti ini. Iya. Dan ini awet sekali. Kita beli satu kali, kita bisa pakai bertahun-tahun. Tapi memang harganya sedikit lebih mahal dibanding gendongan yang biasa. Karena ini investasinya jangka panjang gitu lah ya. Oh, betul, investasi jangka panjang ya. Yeah. Dan kemudian kalau untuk cara perawatannya, misalnya dicuci, disetrika, ada apa khusus nggak? Ada. Jadi untuk produk gendongan bayi, kita tidak boleh mencuci dengan mesin cuci. Karena ditakutkan nanti akan merusak bagian ringnya. Kan mesin cuci itu kan metal ya, tuh nanti ya bergesekan dan merusak mesin cuci dan juga gendongannya. Jadi nantinya tidak aman. Kainnya juga nanti lebih gampang seratnya keluar kalau kita pakai mesin cuci. Warna dijemurnya pun nggak boleh langsung di matahari, terkena sinar matahari langsung, karena nantinya bikin warnanya lebih pudar ya? Ya pudar. Terus nggak boleh pakai pemutih seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar merawat gendongan kita dengan baik, yang nantinya juga berefek ke keamanan dan kenyamanannya juga si bayi gitu. Ini kita gendongan aja dapat ilmunya banyak banget ya. Apakah ini juga salah satu hal yang penting dalam bisnis ini, terutama kalau di konten ya Kak? Karena kalau kita lihat di Instagramnya Timang itu banyak sekali konten-konten yang mengedukasi. Iya. Selain jualan gendongan, kita juga pengen mengedukasi para ibu ataupun para ayah agar menggendong bayi secara aman, tapi juga nyaman juga, tidak beresiko dan tidak mencelakai bayinya, dengan cara menekankan pentingnya menggendong bayi dengan pedoman yang namanya TICS. TICS itu adalah pedoman di mana kita harus menggendong dengan posisi tie, kemudian posisinya harus lurus, mengetat, kemudian gak mudah untuk dicium seperti ini. Ini hanya kiasan ya. Kalau mudah dicium berarti posisinya sudah benar, cukup dekat seperti ini. Jadi M shape seperti itu ya. Jadi semuanya standarnya tuh harus diketahui oleh para new mama buat belajar gendong yang benar. Kadang kan ada yang jualan gendongan dengan produk dan bahan yang tidak aman, jadi tidak memenuhi standar yang namanya TICS itu. Jadi itu kan nantinya kan juga meresikokan dan mencelakai bayinya. Kita pengennya mengedukasi juga agar para ibu itu belajar menggendong yang benar seperti apa. Banyak di konten-kontennya Timang kita menjelaskan yang namanya M-shape, TICS, apa ini. Kalau mau tahu tentang kontennya harus follow kemana untuk sosmednya? Bisa di follow ke TikTok Timang, Timang Official, atau di Instagram Timang Official. Di situ banyak video-video pendek kami tentang edukasi gimana caranya menggendong yang benar. Misalnya kalau ada mama-mama yang bingung cara memperlancar ASI seperti itu. Oh, ada juga ya? Ya, cara aman dan nyaman dalam perjalanan menggunakan gendongan bayi seperti itu teman. Oke, banyak sekali ya informasi yang dari situ. Dan kalau sudah kepengen banget nih punya produknya Timang, kalau mau beli secara langsung bisa lewat mana untuk online? Kami ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Timang Official. Jadi tinggal langsung klik-klik check out aja, nanti barang pasti sampai rumah gitu. Oke. Dan nggak cuman gendongan aja ya, kayaknya Timang juga punya produk lain, apa itu? Kita juga ada baby bibs, bedong. Nah ini baby bibsnya, dan ini produk bedong kita. Bedongnya ini kita jual satu set. Isinya ada topi, kemudian bandana. Bandana itu kita fungsikan sebagai dua fungsi. Pertama, kalau anaknya perempuan bisa dipakai untuk bandana anaknya. Kalau anaknya laki-laki bisa dipakai untuk ibunya sebagai ponytail atau kucir. Gitu. Jadi pasti akan kepake ya. Ini sangat ekonomis karena harganya murah sekali. Maksud di bawah 100 ribuan. Jadi cocok banget satu set ya. Iya, cocok banget buat yang mau ngasih kado ekonomis tapi
tampilannya udah bagus dan keren. Jadi ini sangat-sangat bagus dan cocok buat kado. Oke, bisa ya untuk kalau di pack sebagai gift begitu ya? Bisa, dan kita juga menyediakan free gift card. Misalnya kalau mau request mau ditulisin sekalian, congratulations for untuk kelahiran bayinya, bla 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 gitu, boleh juga kita kasih free. Jadi kita pengen bikin orang tuh yang terima produk kita tuh nggak cuma terima produk terus dipakai, tapi juga ada excitementnya. Oh, lihat packagingnya happy, terus dipakainya ternyata produknya juga bagus. Jadi excitementnya ada dan orang yang pakai tuh happy gitu loh. Dengan dikasih pun pastinya nanti bakal juga happy karena kita kemas produknya dengan kemasan yang estetik dan menarik untuk Jadi kalau kita kerabat dan keluarga. Di update pun enak begitu ya. Dari kemasannya sudah bagus dan tentu saja kualitasnya tidak diragukan lagi. Terima kasih banyak Mbak Lena, kita sudah diberikan ilmu yang banyak, gak cuma dari bisnis tapi juga tentang bagaimana menjadi seorang ibu baru ya di masalah gendong-menggendong ini. Dan tentu saja masih banyak sekali yang bisa didapatkan ilmu dari Timang itu. Jangan lupa untuk di follow sosial medianya dan juga langsung belanja lewat marketplace-nya. Terima kasih sekali lagi. Dan juga untuk ibu yang sudah menyaksikan, kita akan balik lagi di hari Kamis selanjutnya di program Ini Usahaku. Untuk people yang punya usaha lain yang menarik, unik, dan pengen sharing tentang perjalanan bisnisnya, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Dan di hari Senin kita punya program yaitu Ngobras atau Ngobrol Asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada Ngobrol Inspirasi atau Ngopi. Di hari Kamis ada Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang akan menceritakan tentang kisah-kisah dari Kota Semarang. Dan juga untuk Anda pecinta kuliner ada Kulineran. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Semarang Pemkot. Terima kasih dan sampai jumpa.